Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang berdaulat atas segalanya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Dan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, makan terlalu banyak dan bergerak terlalu sedikit menjadi faktor yang membuat tubuh kita berkelebihan dalam berat. Berat badan yang berlebihan membuat tubuh rentan terhadap berbagai gangguan fungsi organ. Amerika Samoa menjadi salah satu wilayah yang saat ini memiliki penduduk dengan tingkat obesitas tertinggi, yaitu sekitar 70%. Jepang merupakan negara dengan tingkat obesitas yang rendah. Kita perlu menjaga agar tubuh kita tetap dalam keadaan yang seimbang. Selain perlu menjaga jumlah makanan yang kita makan, kita juga perlu bergerak, berolahraga, agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Dan dengan kesehatan yang kita miliki, kita dapat terus melayani Tuhan dan sesama. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 ini dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam ayat ini tidak ada larangan untuk berolahraga, meskipun terkesan juga tidak begitu menganjurkan olahraga. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan dengan baik, ayat ini berbicara juga tentang pentingnya latihan badani atau olahraga dalam hidup kita. Meskipun dampaknya hanya berlaku bagi kehidupan kita di bumi ini. Latihan badani terbatas gunanya. Maksudnya adalah bahwa terbatas fungsinya atau dampaknya hanya untuk selama kita ada atau hidup di dunia ini. Namun demikian, jangan kita abaikan kegiatan untuk menjaga kesehatan tubuh jasmani yang Tuhan berikan. Jarang bergerak, di rumah saja, berbaring saja sambil bermain handphone, atau duduk terus di depan laptop atau depan televisi, dan tidak berolahraga, minimal jalan kaki, adalah gaya hidup yang tidak baik. Tuhan juga tidak akan menghendaki hal yang demikian untuk kita jalani. Tuhan mau kita aktif bergerak, melatih tubuh serta berkegiatan yang positif untuk kesehatan kita. Dan lebih daripada itu, lebih daripada latihan jasmani, kita perlu ingat untuk latihan secara rohani, yaitu beribadah kepada Tuhan. Dengan beribadah kita mendapatkan kekuatan rohani dari firman Tuhan. Ibadah kepada Tuhan menjadikan kita disegarkan, baik roh, jiwa, dan tubuh kita. Tuhan memberkati kita yang beribadah kepadanya. Dan dampak dari ibadah bukan hanya untuk hidup kita di bumi ini saja, melainkan sampai pada kekekalan di dalam sorga. Tidak sedikit orang yang mengabaikan ibadah karena merasa ibadah tidak diperlukan. Ibadah menjadi nomor 2 atau nomor 10, bahkan tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup. Banyak orang yang mengabaikan ibadah dan menggantinya dengan hal-hal lain yang dipandang lebih penting,
dan lebih menarik. Di Inggris, hari Minggu bukan lagi dikenal sebagai hari untuk beribadah ke gereja, tapi hari untuk pergi nonton bola Liga Inggris. Olahraga memang penting, saudara, tapi jangan lupa yang terpenting, yaitu ibadah, karena ibadah jauh lebih penting dan jauh lebih berguna untuk hidup kita yang sekarang ini dan juga untuk hidup kita yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalani hidup yang seimbang antara jasmani dan rohani kita. Berolahraga itu baik, tapi beribadah juga penting, bahkan sangat penting. Jadi jangan abaikan hal ini. Mari jadi sehat jasmani dan rohani, dan biarlah hidup kita senantiasa terus ada dalam kasih karunia-Nya. Kita percaya setia beribadah kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan sampai kita berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kekekalan di dalam sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, mengajarkan kami, mengingatkan untuk melatih jasmani kami, tubuh kami, supaya bergerak, berolahraga, dan juga selain itu untuk beribadah kepada Tuhan, mengingat akan Tuhan selalu dalam hidup kami. Latihan secara rohani, ibadah adalah hal yang penting yang kami mau lakukan dan tidak mau kami lupakan. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus untuk kami hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan berkatilah kami semua dengan kesehatan jasmani dan rohani. Tubuh kami sehat untuk kami pakai melayani Tuhan, dan roh kami selalu kuat untuk setia hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkatilah kami di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah rumah tangga, sakit penyakit, masalah pekerjaan dan berbagai masalah persoalan lainnya. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan dan mujizat Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami untuk selalu setia hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.